Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pembelajaran secara online. Kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Jadi di sini saya akan membahas khususnya untuk yang gradien garis ya. Gradien garis, apa sih yang dimaksud dengan gradien garis? Ya, pada pada materi sebelumnya yaitu yang pengertian garis lurus dan persamaan garis lurus, kalian mendapatkan kata-kata gradien. Nah, yang dimaksud dengan gradien itu apa? Jadi yang dimaksud dengan gradien suatu garis itu adalah bilangan yang menyatakan kecondongan suatu garis yang merupakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Jadi kalau saya punya koordinat kartesius, kemudian ada garis gitu ya, ada sebuah garis lurus seperti ini, maka nanti yang dimaksud dengan gradien itu berarti kemiringannya ya, kemiringan atau kecondongan. Nah, cara mencari kemiringannya berapa ya, berarti kita tinggal bandingkan aja komponen terhadap Y, berarti yang vertikal ya, ini adalah komponen Y-nya, dengan komponen X-nya ya, yang horizontal, yang ini berarti. Nah, gradien sendiri itu disimbolkan dengan huruf M. Sehingga nanti untuk mencari gradien garis atau N-nya, berarti nanti nilainya adalah Y per X. Y-nya adalah komponen X dan Y-nya X-nya ini komponen Y, kemudian ini dibanding dengan komponen X. Kemudian cara menentukan gradien suatu garis lurus. Bagaimana sih cara menentukan gradien suatu garis? Nah, yang pertama, gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi kalau ada garis yang sejajar dengan sumbu X itu berarti yang ini ya, yang horizontal. Kalau sejajar berarti arahnya juga sama nih, horizontal. Ya, arahnya sama. Berarti nanti, nah seperti ini ya garisnya. Nah, garis ini biasanya diberi nama Y sama dengan A, di mana A-nya adalah nilai yang ada pada sumbu Y-nya. Nah, kebetulan karena kalau di sini misalkan Y-nya adalah 4, berarti nanti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan garis ini ya, garis lurus ini. Nah, berapa sih gradien kalau ada garis yang sejajar dengan sumbu X? Nah, setiap ada garis yang sejajar dengan sumbu X atau mempunyai persamaan garis Y sama dengan A, di mana A-nya konstanta, maka nanti nilai gradiennya itu sama dengan 0. Ya, nilai gradiennya adalah 0. Jadi kalau ada kalau ada garis yang sejajar dengan sumbu X, maka nanti gradiennya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, gradien garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y kan vertikal ya, berarti nanti garisnya juga vertikal karena kan dia sejajar tuh. Nah, biasanya persamaan garisnya itu dalam bentuk X sama dengan A. Nah, A-nya terserah nih berapa. Nah, kalau di sini berarti karena dia melewati angka 3, berarti X-nya sama dengan 3 ya di sini. Nah, bagaimana kalau gradien garis dari garis yang lurus vertikal seperti ini? Maka nanti gradien garisnya itu tidak dapat didefinisikan. Atau dengan kata lain, M-nya sama dengan tak terdefinisi. Nah, ini adalah lambang dari tak terdefinisi. Kemudian yang ketiga, gradien garis yang melalui titik pusat O 0,0 dan titik X, Y. Jadi kalau ada garis yang melalui pusat, titik pusat itu berarti koordinatnya adalah 0,0 ya. Yang ini ya titik pusatnya. Sebentar, yang ini nih.
Nah, ini adalah titik pusat 0,0. Nah, kalau misalkan ada garis yang melalui titik pusat, nah seperti ini, dan melalui sebuah titik x, y, ya, melalui sebuah titik x, y. Nah, misalkan titiknya itu ya, koordinatnya x, y, maka nanti untuk mencari gradien garisnya, ya, kita cukup membandingkan nilai dari koordinat titik yang sudah kita tahu, yaitu y, kita bandingkan dengan komponen x-nya, ya, untuk mencari nilai gradiennya y per x. Jadi langsung dimasukkan di sini. Jadi kalau misalkan ini ya, ini 6, ini 5, ini 4, berarti gradiennya adalah 4. 4-nya kan ini ya, ke arah sumbu y ya, ke arah ke komponen sumbu y 4 per 5 ya. Nah, contoh soalnya gini. Yang pertama, tentukan gradien garis pada grafik di bawah ini. Jadi kalau kita diberikan sebuah grafik garis gitu ya, nah seperti ini, kemudian kita disuruh menentukan gradien garisnya. Nah, kita kan nggak bisa tahu ya, karena di sini juga nggak ada titiknya kan, nggak ada titiknya. Nah, caranya gini, untuk penyelesaiannya, mula-mula ya, pertama yang kalian lakukan itu tentukan atau cari salah satu titik koordinat yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, titik koordinatnya itu harus bisa kita tentukan ya. Sebenarnya terserah nih, kita mau ngambil apa, ngambil titiknya yang kita ambil itu di mana aja bisa. Di sini bisa, di sini bisa. Cuman kan kalau di dua tempat ini itu kita tidak bisa menentukan koordinat titiknya secara pas ya, secara pasti. Nah, lalu terus kita ngambilnya yang mana? Yang sudah bisa kita tahu nilainya. Kita tahu pas nilainya. Berarti titiknya nanti yang kita ambil itu adalah di sini. Ya, 5,2. Nah, berarti gradien garisnya, karena yang ditanyakan adalah gradien garis, berarti nanti tinggal dimasukkan ke persamaan yang tadi. Berarti nilai M-nya itu sama dengan Y per X, atau sama dengan M-nya 2 per 5. Ya, gampang ya. Nah, contoh yang kedua nih. Nah, tentukan gradien garis pada setiap garis yang melalui pangkal koordinat titik-titik di bawah ini. A-nya 3,6, B-nya 2,-4. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja nih. Kalau ini kan soalnya kan yang diketahui adalah titiknya ya, yaitu 3,6. Berarti nanti kalau dimasukkan ke nilai Y per X-nya, Y-nya 6, X-nya 3, atau sama dengan 2. Jadi gradien garisnya adalah sama dengan 2. Yang B, Y-nya min 4, kemudian X-nya 2, ya, berarti min 4 per 2, atau sama dengan min 2. Paham ya? Sekarang yang selanjutnya, yaitu gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Artinya ini melalui dua titik ya. Kalau suatu garis melalui dua titik, jadi koordinat dua titik itu diketahui. Nah, berarti untuk mencari, jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, ini dua titik X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, dua titik ini dilalui oleh sebuah garis. Nah, untuk mencari gradien garisnya, karena diketahui dua titiknya, maka kita tinggal masukkan ke persamaan ini. M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Atau bisa juga Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi ini bisa dibulak-balik ya. Bisa Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Atau bisa juga Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini nilainya nanti sama ketemunya. Asal kalian nanti jangan sampai nulis kalau yang atas Y1 berarti ininya pasangannya harus X1 ya. Jangan yang atas Y1 yang di depan, kemudian yang di bawah itu X-nya kita pakai yang X2. Nah, itu salah kalau yang itu. Nanti hasilnya akan berbeda. Nah, untuk contoh soalnya,
tentukan gradien garis pada grafik di bawah ini. Jadi kalau misalkan diberikan sebuah grafik gitu ya. Nah, kita disuruh menentukan gradien garisnya. Nah, di sini kita nggak tahu nih titik-titik yang dilaluinya. Nah, caranya gini, kita ambil dua titik yang bisa yang nilai koordinat titiknya bisa kita tentukan nilainya. Ya. Jadi kita ambil dua titik yang koordinatnya itu bisa kita tentukan nilainya. Nah, yang pertama 2,1 dan yang kedua adalah 4,3. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan yang tadi, Y M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2, maka nanti hasilnya adalah 1 dikurang 3, dimana Y1-nya yang ini ya. Ini Y1 dikurang 3. Dikurang 3 berarti yang ini. Ya. Per X1-nya 2. Berarti yang ini ya, X1-nya yang 2 ini. Kemudian X2-nya 4, yang ini. Nah, kalau dikurangin berarti 1 kurang 3 negatif 2, 2 dikurang 4 negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2 sama dengan 1. Nah, contoh yang kedua, ini kalau diberikan dua titik ya. Dua koordinat titik. Nah, yang ditanyakan tetap ya gradien garisnya. Nah, kalau yang diketahui adalah dua titik, koordinat dua titik tersebut, maka nanti untuk mencari gradien garisnya kita tinggal masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu y-nya atau m-nya ya, m-nya sama dengan y1. Nah, kali ini kita pakai y2 dikurang y1 per x2 dikurang x1. Berarti nanti y2-nya negatif 2 dikurang y1-nya 2. Berarti 2 dikurang 2. Kemudian x1-nya 0. X2-nya ya, X2-nya 0, kemudian dikurang dengan X1. X1 adalah negatif 1. Jadi nanti hasilnya adalah negatif 4 per 1. Negatif 4 per 1 berapa? Sama dengan negatif 4. Nah, kalau yang kedua, yang B, itu sama caranya. Masukkan ke persamaan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Nah, nanti kalau kepingin membuktikan, kalian apakah nilainya ini sama pakai rumus yang dibalik atau X2-nya dulu baru Y2-nya. Nah, kalian nanti bisa buktikan ya. Bisa buktikan sendiri. Nah, sekarang kalau yang B berarti nanti Y1-nya adalah 3 dikurang dengan Y2-nya negatif 2 per 0, X1-nya 0, X2-nya adalah negatif 3. Ya. Berarti hasilnya adalah 5 per 3. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gradien garis pada persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Jadi kalau ada kalau kita diberi soal ya, dalam soal diketahui persamaan garisnya yaitu Y sama dengan M ditambah C, maka nanti gradien garisnya itu adalah yang ini nih, yang di depan X. Jadi koefisien dari X itu adalah gradien garis. Ya. Nah, kemudian kalau gradien garis yang persamaannya AX plus BY plus C sama dengan 0, atau AX ditambah BY sama dengan 0. Cara mencari gradien garisnya itu tinggal kita bandingkan aja ya. Kita bandingkan antara A dengan B. Jadi koefisien dari X kita bandingkan dengan koefisien dari Y, di mana tandanya itu selalu negatif nih. Jadi nanti gradiennya adalah sama dengan min A per B. Jadi di sini dikasih tanda negatif ya. Ini selalu dikasih tanda negatif. Untuk hasilnya nanti tergantung ya. Tergantung apakah A dan B-nya nanti bertanda negatif atau positif. Nah, contohnya gini. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Yang pertama, persamaan garis Y sama dengan MX plus C.